Oke, kita mulai ya. Salah satu kontrol yang kita akan bahas hari ini yaitu struktur for next, for each next, do while loop, dan do loop until ya. Kita masih di dalam pembahasan 2 minggu yang lalu. Kita sudah masuk ke perulangan, tapi tidak ada prakteknya ya. Praktek ketiganya belum ya. For next ini adalah struktur yang menuliskan kondisi. Di sini kalau kita perhatikan for, counter, awal ya. Ini sebagai strukturnya. Next counter ya, next counter. Counter itu variabel integer yang dilakukan dengan proses perulangan di mana nilai awal suatu variabel oke. Ibu apa ya? Izin apa? Maaf nggak dikasih video ya. Ibu apa aja ya? Oke. Jadi hari ini kita untuk for next untuk mengulang perintah dalam jumlah yang tentukan. Jadi misalnya berapa kali diulang. Contoh 2 kali 3 bagi 5 tambah 2 ya. Jadi berapa kali operasi matematikanya diulang. For next menuliskan kondisi yang diuji hanya perlu menuliskan nilai awal dan juga variabel penghitungnya. Contoh di sini tadi adalah untuk for counter ya, berapa jumlahnya. Counter itu adalah variabel integer, berapa kali perulangan, awalnya adalah nilai awal. Jadi untuk struktur for next ini yang perlu didefinisikan di awal yaitu berapa kali perulangan dan juga counter variabel bilangan awalnya. Oke ya, di sini ada namanya pertambahan ya, ada ekspresi penambahan. Contoh bilangan 1 yang bisa negatif diubah bisa dengan dikonversi kemana kan gitu ya. Oke, Ibu ambil ini aja ya contohnya sebagai penjelasannya. Ya, nanti kita lihat di contoh ya. Buat suatu program mencetak angka mulai dari angka 1 sampai 10. Jadi ada perulangannya itu 10 ya, 10 kali. Buat kalau misalnya mau cetak itu kalau di C++ kan print ya, print. Nah, di sini pun ya. Jadi print in. Di sini juga kalau diperhatikan struktur ini for bilangan awalnya 1 to 9 ya. Jadi lakukan penjumlahan dari awal sampai 9 di mana di variabel awal didefinisikan yaitu print bilangan pertamanya next. Nah, print ini di sini berarti diulang ya printnya. Jadi perintah untuk perulangan next for next di sini adalah gunakan printnya ya. Di dalam perulangan itu for next ini diletakkan sebagai disebut kalau di Visual Studio nested for. Jadi kalau misalnya nanti kamu perulangannya di C++ atau di Java beda lagi ya. Tapi untuk si perulangan ini kan termasuk perulangan yang simple ya, mengulang beberapa atau kalau misalnya di matematika iterasinya berapa kali ya, suatu instruksi yang dilakukan berulang-ulang ya. Proses ini merupakan pengulangan for next, bagian dari for next yang dinamakan nested for ya, di C++ pun ada nested for. Dengan beberapa pengulangan ini kita perhatikan yang ini ya, for counter definisikan berapa kali diulang tadi mencetak antara 1 sampai 10, berarti ada 9 ya. Awal ini didefinisikan variabel awal to akhir step karena di sini tadi menambahkan. For counter ini berapa kali ya? Counter penjumlahan kedua ya, berarti do to akhir 2. Ini dilakukan kemudian di ini next counter. Jadi ada 10 kali. Nah, kalau si program ini dijalankan atau di run, nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, ini suatu program menampilkan deretan bilangan. Jadi ada soal berikutnya untuk for next ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 menampilkan bilangan integer antara 1 sampai 5 for A yang dimulai dari 1 ke 5 to 5 ya, di mana B didefinisikan di awal A to 5, kemudian diproses atau dicetak dengan perintah print. Print B berapa kali? Ya, itu perulangannya. Next B itu juga berapa perhitungannya sampai nanti print. Print itu cetak ya untuk definisi algoritmanya. Namun kalau misalnya nanti implementasikan pengkodingannya nanti bisa dilihat ya kita. Kita perhatikan di sini struktur for each next ya, bagian dari perulangan
for next juga ya. Mengulang suatu blok program dengan perintah tiap elemen pada suatu koleksi objek. Jadi ini seperti for next ya, ini for each next ya, yang lainnya diulang each next ya. Dilakukan perulangan jika elemen in group. Jadi misalnya didefinisikan grupnya itu misalnya bilangan real, bilangan integer ya. Nah, itu dia. Kemudian kita perhatikan strukturnya ya. Sama seperti ketika kamu belajar algoritma struktur data ya. Yang perlu dipahami terlebih dahulu itu adalah strukturnya ya. Memahami dulu apa itu strukturnya. Kemudian kalau struktur sudah dapat ya, ini dibagikan ke algoritmanya atau serial codingnya baru masuk ke baru masuk ke pengkodingannya ya. Itu dia. Kita lihat untuk struktur for each next ya. Kita lihat ya, apa Sri? Oke. Ibu Mutekad ya. Contoh ya, ini dibuat dibuat ke dalam bentuk programnya yang Visual Studio. Ini objeknya ada label, ada check ya, button, check 1, option 1, ini pilihannya, kemudian combo berapa. Nah, ini dia. Ya, jadi di sini ada instruksi buat suatu program yang terdiri dari beberapa kontrol ya, untuk melakukan perulangan each next ya. Di sini tool-toolnya ada label, ada command, check 1 ini ya, ini optionnya, buttonnya. Kemudian drive. Ini drive ya. Jadi di sini ditampilkan drive itu kan drive C, drive D. Ini biasanya untuk menampilkan sebuah atau memanggil ya filenya. Gunakan command, ini nanti di Visual Basic-nya for each keterangan from control list. Ini dia ya kontrolnya. Nah, ini contoh dari each ya, each next untuk Visual Studio-nya ya. Ini kita ke pengenalan, belum ada contoh programnya ya. Perulangan lainnya adalah struktur do while loop. Kalau struktur do while loop ya, perulangan juga. Di sini digunakan untuk pengulangan terus-menerus selama kondisi memenuhi syarat. Jadi dilakukan jika proses itu true, lakukan terus jika masih memenuhi syarat, tetapi akan berhenti jika kondisinya salah. Jadi misalnya 6 tambah 3, masih benar 9, lanjut. 7 tambah 3, 10, lanjut ya. Apabila prosesnya sudah false, salah, ya, atau false, salah, kemudian penulisannya kembali ke prosesnya cukup ya. Strukturnya adalah do while, kondisi pertama ya, jika lapar ya makan kan gitu kan ekspresinya ya. Do while, ekspresi loop ya. Kalau true benar, lakukan perulangan lagi. Namun jika false, kembali ke kondisi awal, proses berhenti ya. Kondisi yang mengikuti struktur do while loop ini ada syaratnya, yaitu harus number ya, number maupun string. Number itu real, integer ya, 1. String bisa string itu kan huruf, karakter ya. Jadi do while loop ini berlaku untuk kondisi yang memang jenis datanya itu harus yang numerik atau yang disebut dengan string. Jika nilai number, penambahan atau pengurangan nilai tidak dilakukan secara otomatis di counter secara manual. Contoh, 3 kurang 5 tambah 5 kurang 2 ya. Jadi tidak dilakukan secara perulangannya, tidak ini ya, harus sesuai dengan operasi matematikanya. Di counter secara manual. Kita perhatikan ya di sini. Diketahui bil tentukan di definisi awal bil 1 do while bil lebih kecil sama 9. Do while lebih kecil dari 9, print ya. 1 sampai 10 lebih kecil dari 9. Maka didefinisikan bil itu adalah bil tambah 1. Kemudian diulang ya. Selanjutnya bil sama 1 do print bil. Ini kondisi yang kedua. Apabila true ya, bil di sini didefinisikan, perhatikan antara kolom yang ini, tabel yang ini dengan tabel yang lainnya.
Kita perhatikan contoh yang ketiga di kolom ketiga ya, tadi lebih kecil sama dengan 9, print ya, bill ya. Kondisi memenuhi, perhatikan ini perulangannya loop. Kolom kedua loop while bill lebih kecil sama dengan 9. Yang berikutnya ini adalah bill sama dengan bill plus 1 WN ya, selesai N ya. Ini perulangan untuk while loop ya. Berikutnya do loop until. Umumnya memang yang digunakan itu for next, tadi each, next ya. Do loop until ya, perulangan ada semacam batasannya until berapa until ya. Do loop until ini kebalikan dari do while loop ya. Menjalankan blok program dengan perulangan selama kondisi itu tidak memenuhi syarat. Jadi tadi apabila true benar, lakukan looping perulangan sampai apabila ditemukan false, prosesnya tidak mencapai, kembali ke prosesnya berhenti ya. Sementara untuk do loop until ini adalah perulangan dengan melakukan terus-menerus apabila si kondisinya masih ini memenuhi syarat, tapi akan berhenti dengan kita perhatikan do ya, do lakukan do ekspresi loop until kondisinya sampai mana. Jadi di awal sudah didefinisikan pengoperasiannya kondisinya sampai yang mana ya. Contoh di sini buatkan program dengan kondisi berisi data yang number ya, numerik numbernya untuk menampilkan deretan bilangan 1 sampai 9 ya, sama tadi ada nomor 1 sampai 9 lakukan perulangan struktur do until ya. Jadi di sini tadi do loop ya, lakukan ulang ini sampai mana? Kita buatkan definisinya. Bill sama dengan 1 di variabel awal, bill sama dengan 1 do print bill. Bill sama dengan, nah ini kondisinya. Di sini ditambahkan until-nya yang mana? Jadi ada satu syarat kondisinya sampai mana? Nah, itu dia ya. Loop until bill lebih besar dari 9. Nah, kalau tadi print atau tampilkan data dari 1 sampai 9. Sekarang dibuatkan. Oke ya, siapa tadi? Ya, ada tadi ya. Siapa yang masuk? Oke, kita perhatikan bill sama dengan 1 do until bill. Jadi di sini di kondisi di do until-nya sudah dibuatkan kondisi awal yaitu bilangan lebih besar dari 9. Kemudian lakukan print, tampilkan bilangannya 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sampai data ke bill lebih besar dari 9 ya. Lebih besar dari 9. Lakukan perulangan. Nah, kita perhatikan di sini. Oke, yeah. Sorry. Sebentar ya. Di sini kita perhatikan contohnya, ini kurang jelas ya, struktur for untuk mengulangi satu perintah yang ditentukan. Jadi di sini ada beberapa struktur perulangan yang memang untuk Visual Studio ya ada pilihan sesuai dengan kondisi-kondisinya. Jika memenuhi syarat gunakan kita lihat loop until, each, for next ya. Contoh di sini sudah terkode untuk penghitung awal to akhir. Jadi di sini yang perlu didefinisikan adalah bilangan awal, kemudian variabel-variabelnya. Di sini untuk perulangan ini lebih cenderungnya variabelnya adalah perhitungan ya. Ini lebih ke penggunaan operasi matematika ya yang berubah-ubah sesuai jumlah perulangan yang terpenuhi. Itu tadi counternya ya. Do while loop adalah perulangan yang dijadikan jika kondisi true memenuhi syarat, berhenti jika false ya. Ini strukturnya. Sekarang ini memindahkan atau bagaimana mengimplementasikan yang tadi perulangan dengan struktur tadi ke dalam Visual Studio-nya ya. Lakukan perulangan jika kondisi bernilai true. Ini tidak bisa langsung dimasukkan ke pengkodingan, tidak ya. Ini harus kita ini masih di struktur ya, struktur datanya ya, semacam algoritmanya. Jadi si perulangan ya untuk Visual Studio untuk for, next, do, until, while, and each ya untuk Visual Studio atau Visual Basic ya.
Jika variabel itu adalah bertipe integer, maka nilainya berubah-ubah sesuai jumlah perulangan yang terpenuhi. Ya, jadi kalau misalnya integer, loop-nya akan dilakukan berubah-ubah asal syaratnya harus true. Ya, awal selalu didefinisikan sebagai nilai awal. Ya, nilai awal. Kemudian selain nilai awal yang diperhitungkan juga adalah nilai variabelnya atau penghitungnya. Ini Ibu tadi telat makannya ya. Oke. Oh, ini yang jam berapa tadi? Jam berapa tadi? Oke, masih ada waktu ya. Oke. Kita perhatikan contohnya di sini ya. Sorry. Stop dulu supaya tidak di ya. Kita perhatikan minggu ini sampai minggu ke depan kita masih membahas perulangan ya. Kalau kita perhatikan di Visual Studio ini perulangannya banyak ya, contoh-contoh yang memang sering digunakan ya untuk melakukan perulangan. Jadi sebuah program itu tidak hanya untuk menampilkan ya atau mengisi data. Yang lainnya adalah bagaimana itu yang melakukan proses atau transaksi di dalam pengolahan datanya. Jadi nanti digunakan contoh tadi misalnya untuk menampilkan bilangan 1 sampai 10 menggunakan struktur next seperti itu ya. Oke, stop dulu sebentar, stop videonya ya. Perbedaan di sini kita perhatikan struktur data do until pernyataan. Ya, ini strukturnya ya, perulangan do while, yang kedua untuk do loop until. Jadi sekarang kita melihat pengimplementasian bagaimana menggunakan do until, loop, kemudian do loop until ya, di mana perbedaannya ya. Do loop until. Until itu jika kondisi masih memenuhi. Do until kondisi ya. Jadi di do until kondisi awal sudah terdefinisikan ya. Kemudian dilanjut pernyataan, kondisi dulu, kemudian ada pernyataannya, baru dilakukan jika true, lakukan perulangan. Untuk struktur kode yang kedua, do, ada pernyataan ya, jika saya lapar, loop until ya, makannya kan hanya mungkin 3 kali sehari, do loop until, ada kondisinya. Do pernyataan loop until. Lakukan perulangan jika kondisi bernilai false sampai perulangan itu melakukan mencapai bernilai benar. Jadi selama masih false, lakukan terus perulangannya. Ini dia ya. Jadi ini bisa dibedakan. Nah, untuk tugas kita di pertemuan ini, untuk contoh perulangannya, ya, membuatkan ini tadi ya, do until loop dengan do loop until, mengimplementasikannya ini di dalam pengkodingannya ya. Tadi Ibu sudah contohkan menampilkan bilangan antara 1-10 dengan menggunakan print. Sekarang dengan kondisi until loop, do until loop ya, dengan do loop until supaya kita mengetahui mana perbedaannya ya. Oke. Silakan diperhatikan ya, ini contoh pengkodingannya. Kalau modulnya Ibu sudah lampirkan di awal ini ya, contoh menggunakan for, next, loop yang tadi ya. Ya sekarang tadi membedakan tadi loop until dengan kondisi
yang until-nya di awal. Jadi mana yang membedakannya? Kita perhatikan, mute bukan suara Ibu. Ini contoh perhitungan gaji genap ya. Jadi di sini yang perlu didefinisikan tadi bagaimana di kondisi awal, kemudian apa variabel yang digunakan, lakukan proses. Contoh, perhitungan ganjil genap ya, angka awal berapa, angka akhir berapa. Ini lakukan proses. Jadi di sini perulangannya ada di sini ya, proses ini ya. Nah, nanti di sini tampil ya untuk proses input, lakukan transaksi prosesnya. Kemudian nanti perhatikan di sini teks yang bawah ini nanti akan terlihat ya. Berapa gaji diganjil, berapa gaji digenapnya. Ini salah satu contohnya ya. Ini kita perhatikan ya, ganjil ya. Ini angkanya. Masukkan input, perhatikan di bawah muncul ya 23 23. Ini 78 hasil ya, ini hasilnya. Kita lihat contoh do loop yang tadi ya, do while loop yang merupakan mencetak angka sampai 10. Kita perhatikan ininya apa namanya desain formnya ya. Lakukan ini list looping. Ini operasi tool apa namanya tombol button proses, kemudian button keluar. Jadi objeknya ada 3 ya, si list looping. Perhatikan bentuk objeknya. Kemudian prosesnya di double klik ya, double klik ini pengkodingannya ya. List looping item ya, perulangan do while ke ini while jadi ke berapa ya, i-nya ini ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Nah, apabila ini di run ya hasilnya adalah yang ini untuk do while ya. Jadi kalau pembahasan kita ini yang bisa dicoba silakan untuk tugas yang ini aja ya do while ya. Ini struktur codingnya menggunakan list looping perulangan dengan do while ke ya. Ini ada beberapa contoh. Ini juga sama ya membuatkan do while. Nah, do until loop dengan do until loop ya supaya kita melihat perbedaannya ya. Ini untuk sama ya list box i-nya ke berapa karena tadi diminta perulangannya sampai 10, loop until i lebih besar dari 10. Nah, ini dia. Perhatikan hasil programnya ya untuk do while ini ya do until loop dengan ini contohnya beberapa contoh ya perulangan dengan do while ke sesuai dengan i-nya berapa ditentukan di awal ya. Ibu gitu ya. Oke, ada pertanyaan mengenai tugas sebelumnya sebelum lanjut ke tugas hari ini? Ini kita beberapa ini masih mencoba untuk memperkenalkan perulangan-perulangan yang ada pada Visual Studio dan ini baru contoh masuk ke prakteknya ya. Bagaimana Nur? Visual Studio-nya udah ada? Visual Studio-nya udah ada Nur? Mana Nur? Sudah. Mutia pakai 2008 ya. Yang 2010 siapa? Iya, Bu. Udah dikerjakan? Maaf. Ada? Udah. 2000 berapa jadinya Visual Studio-mu? Belum. Masih bingung yang mau yang mana? 2008 tidak masalah, sesuaikan. Kamu yang 32 atau 64 ya. Seperti Mutiara itu dia yang Windows 7 tapi 64 bit ya. Ya Mutia ya. Jadi misalnya kamu minta Visual Studio-nya si Mutiara itu nggak bisa ya karena dia Windows-nya Windows 7, dia Windows 7 64. Dia menggunakan Visual Studio 2008 ya. Oke, Ibu rasa cukup dulu sore ini ya. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Atau cukup dulu kita kembali ke Gisi ya.
Bagaimana? Ada pertanyaan? Yever? Nggak ada, Bu. Ada, oke. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat malam. Silakan kembali ke GISI. Nanti pembagian tugasnya Ibu buatkan di GISI ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu.